Waspada, 5 hal ini perlu diperhatikan saat mudik lebaran lewat tol Trans Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengaturan Jalan Tol sudah menetapkan tarif tol Trans Jawa yang beroperasi secara komersil untuk jalan sepanjang 965 km. Dengan adanya tol Trans Jawa, perjalanan Merak, Banten hingga Probolinggo akan jadi lebih singkat. Sejatinya, tol Trans Jawa adalah jalan baru. Hal ini artinya masih ada beberapa infrastruktur yang belum lengkap dan memadai buat para pemudik. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi terbaru video kami. Maka dari itu, jika kamu berencana mudik dan melewati tol Trans Jawa, berikut ini 5 hal yang perlu Sobat Oto perhatikan saat perjalanan menuju kampung halaman. Yang pertama, kondisi permukaan jalan. Disadari atau tidak, beberapa kondisi permukaan jalan tol punya kontur yang berbeda. Contohnya, ada beberapa ruas jalan tol yang menggunakan beton, namun tidak sedikit juga yang sudah dilapisi oleh aspal. Selain itu, tidak sedikit sambungan antar keduanya memiliki gundukan tidak halus sehingga akan menyebabkan mobil berguncang. Kondisi permukaan jalan yang seperti itu juga kerap kamu temui pada saat melewati ruas jembatan. Jika menemukan hal seperti ini, kamu harus langsung mengurangi kecepatan serta menjaga momentum pergerakan mobil agar tetap terkendali. Yang kedua, SPBU yang masih minim. Pulang ke kampung halaman tentu akan membuat mobil membutuhkan banyak bahan bakar. Nah, satu hal yang perlu kamu perhatikan saat hendak mudik lebaran melalui tol Trans Jawa adalah SPBU yang masih minim. Salah satu contohnya adalah saat kamu memasuki ruas tol Cipali, SPBU terdekat ada di kilometer 102 setelah melewati percabangan ke Cikampek. Untuk mengatasi hal tersebut, tentu kamu wajib mengisi bensin sebelum melintasi titik tersebut. Jika kondisi tangki bensin hanya memuat setengah volume bahan bakar, segera isi sampai penuh agar kamu tidak perlu khawatir akan minimnya SPBU. Tidak berhenti sampai di situ, selain minimnya SPBU, tol Trans Jawa juga jarang dilengkapi rest area dengan fasilitas yang memadai. Jika kamu menemukan rest area dengan kondisi yang cukup baik, jangan ragu untuk mengistirahatkan tubuh dan mobil kamu di sana. Yang ketiga, perhatikan genangan air. Suka atau tidak, beberapa hari belakangan ini cuaca sedang tidak menentu. Efeknya, hujan bisa datang kapan saja. Itu sebabnya saat mudik lebaran dan melewati tol Trans Jawa, kamu wajib berwaspada saat turun hujan. Pasalnya, permukaan jalan tol yang bergelombang bisa menampung genangan air hujan. Tidak boleh dianggap sepele sebab genangan air tersebut bisa menyebabkan aquaplaning jika kamu mengemudi dalam kecepatan tinggi. Jika hujan, sebaiknya kamu segera menurunkan kecepatan dari batas normal dan fokus mengemudi. Dan yang keempat, waspada akan adanya binatang. Seperti yang kita ketahui, pembangunan tol Trans Jawa ada yang membelah bukit, sawah, atau hutan. Dampaknya, tidak memungkinkan bahwa kemungkinan ada binatang yang bisa masuk ke badan jalan tol. Kondisi ini tentu berbeda jika kita melintasi tol dalam kota yang sudah dilengkapi dengan pembatas di sepanjang jalan, sehingga membuat jalan menjadi steril. Selama mengemudi di tol Trans Jawa, kamu perlu waspada terhadap hewan-hewan peliharaan warga sekitar atau hewan liar yang bisa saja melintas sewaktu-waktu. Yang kelima, microslip. Microslip merupakan kondisi di mana kamu tak sadar telah memejamkan mata atau tidur dalam waktu beberapa detik saat mengemudi. Ya, hal ini tentu akan sangat membahayakan jika terjadi pada kamu. Mengemudi jarak jauh seperti mudik lebaran melalui tol Trans Jawa memang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Terlebih lagi saat kamu melewati jalan tol dengan trek lurus bisa menurunkan daya konsentrasi. Jika kamu mengalami hal ini, segera berhentikan mobil di tempat aman atau di rest area, lalu beristirahat untuk menyegarkan otak. Setelah itu, barulah kamu boleh melanjutkan perjalanan kembali. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan. Tunggu video selanjutnya. Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.